ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Kakang seperguruan di Dampu Awu yang sedang dalam penyamarannya mendengar teriakan seorang wanita yang ternyata sedang diganggu oleh Dika Hanggara. Bangsat, ternyata si kumbang madu Dika Hanggara membuat ulah lagi di sini. Tunggu Adi Wulan. Ingatlah, kita sedang dalam penyamaran. Jangan ceroboh. Tapi Kakang, wanita itu kasihan sekali. Baiklah, kita masuk ke dalam. Tapi ingatlah, kendalikan dirimu. Ingatlah, saat ini kau bukanlah Anting Wulan, murid dari perguruan Gua Larang. Baiklah. Anak muda, mau kemana kau? Kami mau menemui kawan kami yang baru saja masuk kamar itu. Sabarlah anak muda, kawanmu itu sedang sibuk dengan urusannya. Mengapa kau akan mengganggunya? Tempat apakah ini sebenarnya? Lalu kau sendiri untuk apa masuk kemari? Ke tempat ini? Apakah hanya ingin menjumpai kawanmu itu? Apakah ini adalah tempat? Iya anak muda, kenapa kau berpura-pura malu dan tidak tahu? Jika kau memang mempunyai hasrat untuk bersenang-senang di sini, aku akan dapat memberikan pada kalian yang tidak kalah baiknya dengan yang dibawa oleh kawanmu itu. Tapi tadi aku mendengar suara seseorang gadis yang berteriak-teriak dibawa masuk ke dalam kamar itu. Oh. Jangan khawatir, aku pun dapat memberikanmu yang seperti itu. Pendatang-pendatang baru dari desa sekitar kota raja ini, anak muda. Jadi di sini adalah tempat cabul, Kakang. Ayo kita tinggalkan saja tempat ini. Oh, ternyata kalian sobat-sobatku. Silahkan kalian bersenang-senang. Nanti kita akan bicara. Setan. Adi Maloka, ada apa dengan kawanmu Maloka Tambulu? Tidak. Dia tidak apa-apa. Aku menghendaki wanita yang kau bawa itu di Kahanggara. Adi Maloka? Iya, aku menghendaki wanita itu, Kakang. Jadi kalian menghendaki wanita ini? Baiklah, demi sebuah persahabatan aku akan mengalah padamu Maloka. Ini, kau ambillah wanita ini. Hei, Nyai, sediakan untukku dan untuk kawanku yang satu lagi. Baru kali ini rasanya aku mendapat kegembiraan mempunyai sahabat-sahabat yang memiliki selera yang sama. Inilah mereka, Tuan. Ini si Mawar, ini si Kelinci Putih. Dia akan melayani tuan-tuan dengan sebaik-baiknya. Ayolah, mari kita bersenang-senang dan baru kemudian kita bicara. Ayo kemari Kelinci Putih, dan kau Mawar, temanilah kawanku dengan sebaik-baiknya. Ayo silakan tuan-tuan pilih kamar. Seruni, jangan bersikap seperti itu. Kau akan mendapat hukuman jika tidak bisa melayani tuan muda ini. Silakan tuan muda. Mari Kakang, kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam? Iya, aku akan masuk ke dalam. Bagaimana dengan Kakang? Maloka, kau... Ayolah, aku masuk ke dalam. Kau ingin ikut? Iya, aku ikut denganmu Maloka. Bagaimana mungkin Tuan? Itu masih banyak kamar yang lain. Kenapa Tuan masuk bersama-sama dalam satu kamar? Aku menyukai itu. Ayolah Seruni, Mawar. Hei, ayo, jangan bengong saja Kakang. Baik Adi Maloka.
Wulan, apa yang akan kau lakukan? Kau membuatku jadi tidak dapat bernafas seperti ini. Lepaskan. Sabar, Kakang. Sabar. Jangan bersikap kasar seperti itu. Maafkan kami, adik-adik. Kami sama sekali tidak mempunyai niat untuk bersenang-senang. Kedatangan kami semula kemari karena mendengar teriakan seseorang yang meminta pertolongan. Dan jika ternyata di sini tidak ada yang membutuhkan pertolongan kami akan segera kembali. Pergi meninggalkan tempat ini. Benarkah tuan-tuan datang kemari karena ingin menolong seseorang yang berteriak? Benar. Tuan, tolonglah saya. Sayalah yang berteriak tadi. Saya baru saja tiba di sini. Saya dipaksa oleh Nyi Pulung untuk melayani para tamu di sini. Saya adalah keluarga baik-baik. Tuan, tolonglah saya. Saya dibawa ke tempat ini karena ayah saya tidak dapat melunasi hutang mereka. Tolong saya, Tuan. Saya tidak mau bekerja di sini. Setan, kurang ajar perempuan tua yang licik itu. Sabar, Kakang, sabar. Ini justru kau yang tidak dapat mengendalikan diri. Ingatlah, di kamar sebelah, Dika Hanggara sedang bersenang-senang. Jika sampai kita membuat keributan di sini dan bersikap seperti ini, bukan tidak mungkin keadaan kita akan menjadi runyam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudahlah, aku mempunyai akal, Kakang. Apa akalmu itu, Adimaloka? Sudahlah, Kakang. Seruni, apa kau benar ingin bebas dari tempat ini? Benar, Tuan, benar. Bagus. Jika demikian, kau turutlah semua kata-kataku. Baik, Tuan. Nah, kau Mawar, aku harap kau dapat merahasiakan semua kejadian di kamar ini. Jangan ceritakan apapun. Jika sampai kau main gila, kau lihat ini bagianmu. Kau lihat kepalamu. Akan kubuat seperti kayu ini, menjadi tepung. Baik, Tuan. Nah, Seruni, kau pesankanlah untukku tuak 3 kendil besar. Baik. Kakang Tamburu, ayo kita kembali, Kakang. Kau manis kau, serene kau. Kau pun harus ikut denganku, manis. Seruni, ayo kembali dan beristirahat. Tidak, dia kini jadi milikku. Ini milikku. Siapapun yang menyentuhnya akan kubuat terbelah tubuhnya. Adimaloka, sabarlah, jangan bertindak ceroboh. Sadarlah kau. Aku mencintainya, Kakang. Aku mencintainya. Jadi Seruni harus menjadi milikku. Seruni harus menjadi milikku. Ayo minggir kalian semua. Kurang ajar, kau anak masih bau kencur. Dan mana datang pengacara di sini? Barus, kemari. Ini ada pekerjaan untukmu. Tunggu. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan semua Maloka? Tuan, sahabat Tuan itu tidak membuatmu dari sini. Dia hendak membawa Seruni dari sini. Siapa yang berani menghalangi aku dengan Seruni kekasihku? Pedangku ini akan bicara. Ayo, ayo. Apa yang terjadi dengan kawanmu itu, Tamburu? Dia mabuk. 3 kendi tuak telah dihabiskan seorang diri di dalam sana. Aku tidak mabuk. Seruni adalah kekasihku. Dia adalah milikku. Siapapun tidak boleh memilikinya. Jika persoalannya hanya demikian, kenapa harus ribut-ribut? Biarlah Seruni dibawa oleh sahabatku, dan aku akan mengganti kerugiannya, Nyai. Baik, Tuan, jika demikian, persoalannya akan selesai. Maloka, kau bawalah wanita itu untukmu. Hitung-hitung hadiah dari seorang sahabat. Terima kasih, sobat. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikanmu. Ayo Seruni, kita kembali ke istanaku. Dika Hanggara, kami kembali ke penginapan dulu. Nanti kita bicara kembali setelah Maloka kembali kesadarannya. Iya, rawatlah baik-baik kawanmu itu.
Ayo kelinci putih, kita lanjutkan permainan kita. Baiklah, kau boleh tinggalkan tempat ini, Seruni. Ternyata Tuan adalah orang baik. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas semua bantuan Tuan. Saya tidak menyangka akan dapat kembali lagi pada orang tua saya. Saya sudah membayangkan bahwa saya akan terbenam dalam kehidupan kotor di tempat itu tanpa dapat bangkit kembali. Tapi terima kasih Dewata. Kau telah mengirimkan sepasang utusanmu untuk menolong diriku. Terima kasih Dewata Agung. Kembalilah segera, dan juga segera berkeluarga, agar ada orang yang akan melindungimu. Nanti jika aku mempunyai waktu, aku akan menjengukmu. Demi untuk menghilangkan kecurigaan dari Dika Hanggara akan lenyapnya Seruni dari sisinya, Anting Wulan dan Dampu Awuk segera pindah dari penginapan semula. Mereka mencari penginapan kecil di pinggiran kota raja. Sampai tibalah hari terakhir sebelum acara sayembara itu dimulai. Luar biasa sekali kota Raja Galuh. Pendatang yang entah dari mana datangnya, bagaikan air bah memenuhi hampir setiap sudut kota raja. Iya, Kakang. Di antara ribuan orang yang berdatangan, tidak sedikit tokoh-tokoh silat ternama dan para bangsawan, dan juga pangeran dari kerajaan-kerajaan kecil yang ingin mengadu nasib. Bagaimana dengan engkau sendiri, Kakang? Sudahlah, jangan menggodaku, Adi Wulan. Ayolah, kita keluar melihat-lihat. Kukira kau dapat mengatakan bosan dengan Seruni jika bertemu dengan pemuda cabul itu. Baiklah, Kakang. Oh ya, bagaimana dengan ikat kepalaku? Apakah sudah cukup rapi menyembunyikan rambutku? Bagaimana, Kakang? Rapi sekali. Tidak kelihatan sehelai pun rambutmu, Adi Maloka. Bagaimana dengan alisku? Apakah sudah cukup tebal? Sudah cukup tebal? Ayolah, kita melihat-lihat kota raja. Mungkin Ki Pungkur ingin mengajak kita menghadap Sang Prabu hari ini. Ayolah, Kakang. Tidakkah kau lihat hampir setiap orang yang kita jumpai sejak kemarin, semuanya membicarakan masalah sayembara itu, Kakang? Nah, itu Kakang. Pemuda-pemuda itu agaknya sedang berlatih olah kanuragan dengan kawan-kawannya. Benar-benar suasana kota raja sudah dicekam oleh sayembara itu, Kakang. Lalu bagaimana dengan kepandaian dari Nimas Kayuwangi sendiri? Apakah ia memiliki kemampuan yang tinggi? Kukira pasti demikian, Kakang. Tidakkah kau dengar cerita dari Eyang Pungkur? Pengawal-pengawal dari Sang Prabu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Mau kemana kalian? Aku cari-cari hampir di setiap pelosok kota raja. Kau tidak terlihat. Kau benar-benar mengejutkan aku, Dika Hanggara. Kami meninggalkan penginapan ini karena persediaan uang kami sudah hampir habis. Untuk itu, kami mencari tempat yang lebih murah agar dapat cukup sampai aku mendapatkan pekerjaan di Istana Galuh. Jika hanya persoalan uang, kenapa kau tinggalkan penginapan bagus itu? Aku dapat meminjamkan padamu. Kelak jika kau sudah mempunyai banyak uang, kau dapat mengembalikannya.
Bagaimana Seruni, si kembang jelita itu? Aku sudah bosan, Hanggara. Dan lagi, anak itu sehari-harinya hanya menangis. Ya, jadi kulepaskan saja anak itu kembali. Ketika sedang asik berbincang, seorang laki-laki tinggi besar dengan cambang melintang yang amat lebat mendekati Dika Hanggara. Anak manis Hanggara, rupanya kau juga tidak ingin melewatkan peristiwa besar ini. Ternyata sahabat Lodra Balaka yang menyapaku. Kenalkan, ini sahabatku Tamburu dan Maloka. Kau bersahabat dengan pemuda halus seperti ini, ha? Benar-benar keterlaluan, Hanggara. Hanggara, apakah kau akan tahu apa yang kelak akan terjadi dengan kepalamu jika kau mengikuti sayembara itu, ha? Apakah ke orang tua kepala besar akan menyampaikan berita ini padanya? Tentu saja aku tidak akan mencari penyakit untuk mendekati dan menyampaikan berita ini pada kekasihmu yang galak itu. Iya, sebelum dia menyelidiki masalah itu, kau yang membawa berita itu akan menjadi korbannya. Apakah kau yakin kekasihmu itu tidak akan datang kemari? Aku yakin dia tidak akan datang kemari, karena dia sedang sibuk memperdalam kepandaiannya. Aku juga berdoa demikian, Hanggara. Aku tidak ingin nyawamu lenyap di tangan iblis pencabut nyawa ini. Hai, kau lihat itu. Ada apakah di sana itu? Serombongan prajurit. Iya. Serombongan prajurit itu menuju ke arah kita. Hai, lihat itu. Itu, dia berhenti. Pengumuman kepada seluruh penduduk dan siapapun adanya yang berniat untuk mengikuti sayembara jodoh, diminta untuk mulai hari ini datang ke halaman utama istana. Mulai hari ini akan diadakan ujian pembukaan. Hal tersebut dilakukan karena melimpahnya peserta yang datang memenuhi kota raja. Diminta segera datang ke halaman utama istana. Pengumuman. Benar sekali aturan itu. Peserta demikian banyaknya. Kasihan sekali Tuan Putri Nimas Kayuwangi jika harus melayani setiap orang. Ayolah, kita lihat keramaian itu di sana, Adi Maloka, Tamburu. Aku juga ikut bersama kalian. Ramai sekali suasana di halaman istana ini. Kita duduk di atas sana, Kakang Tamburu. Atas nama Sri Bagindasana, ujian pembukaan untuk peserta sayembara jodoh dibuka. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut. Bagi setiap peserta yang mampu mengangkat batu besar yang telah kami sediakan ini, baru dianggap sah sebagai peserta sayembara untuk berhadapan secara langsung dengan Sang Putri Nimas Kayuwangi. Inilah dia batu besar itu. Kemudian Panglima Pakih dengan serta-merta mengangkat batu besar yang telah disediakan di arena besar. Semua penonton yang menyaksikan dari seputar arena, baik yang berdekatan dengan arena maupun yang jauh di atas panggung di seputar arena, menyaksikan Panglima Pakih mengangkat batu yang kelak akan dijadikan ujian bagi mereka semua. Inilah dia batu yang harus kalian angkat. Ya, kami persilahkan kalian datang ke tempat ini satu
bersatu. Silakan. Lihatlah itu Adi Tamburu, Adi Maloka, peserta sayembara pastilah berkurang sangat banyak setelah menyaksikan ujian pembukaannya. Lihatlah itu di depan sana. Laki-laki bertubuh besar itu tidak mampu mengangkat batu itu. Lihatlah, peserta yang semula berbaris untuk mencoba, banyak yang kembali ke tempatnya. Mereka mulai menyadari kemampuannya untuk mengangkat batu itu. Barisan itu sudah mulai menipis, Kakang Lodra Balangka. Apakah kau akan mencobanya juga? Tentu saja, Hanggara. Ayolah. Aku akan mencobanya, Adi Tamburu, Adi Maloka. Apakah kalian tidak berhasrat untuk mencoba mengangkat batu itu? Tidak, Hanggara. Biarlah aku menonton saja keramaian ini. Baiklah. Jika demikian, kalian tunggulah di sini. Ayo, Kakang Lodra. Adi Maloka, apakah yang akan kita lakukan jika saja bangsa cabul itu justru besok memenangkan sayembara itu? Tidak boleh terjadi hal itu, Kakang. Kukira di antara peserta yang datang banyak pemuda-pemuda yang tampan dan tidak kalah saktinya dari pemuda cabul itu. Iya, mudah-mudahan saja. Kau Sariti, bagaimana kau bisa mengenalku? Kau tampan sekali, Bulan. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Jika saja tidak ditunjukkan oleh kakek, bagaimana mungkin aku dapat mengenali kalian? Kakang Dampu telah kehilangan wajahnya yang galak dengan dibersihkannya kumis serta cambang lebatnya. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, Adi Maloka. Sariti, kenalkan ini sahabatku Maloka. Dan aku sendiri Tamburu. Oh, lalu laki-laki yang dikenal dengan julukan si Kumbang Madu itu sahabat kalian juga kah? Setan, kau jangan menggoda aku, Sariti. Ayolah, kita mencari tempat lain. Aku juga sudah muak diikuti terus oleh pemuda cabul itu. Kita ke sebelah sana saja, Maloka. Dalam keramaian seperti ini, setan cabul itu pasti tidak akan bisa menemukan dirimu. Jika tidak karena urusanku dengan perwira pengkhianat serta misteri pesan dari Indraprasta, aku sudah menghajar pemuda cabul itu dan kulepaskan samaran gila ini. Sudahlah, kau semakin gagah dengan pakaian dan sikap seperti itu. Sekarang giliran sahabatmu, Maloka. Sudahlah, jangan lagi menggoda aku, Sariti. Tuan Panglima yang terhormat, aku Paksi Kencana akan mencoba untuk mengadu nasib mendapatkan Tuan Putri atau mengabdi pada Galuh, negeri tempat aku bernaung. Silahkan mencobanya, anak muda. Kami sangat membutuhkan tenaga-tenaga muda yang perkasa. Baiklah, saya akan mencobanya, Tuan. Kuharap Tuan Panglima tidak menertawakan kebodohanku. Licik setan cabul itu. Dia menyembunyikan nama pusuknya. Dia khawatir ada beberapa tokoh di dalam istana yang pernah mendengar nama kotornya itu. Kau lihat itu, laki-laki sombong itu masih saja membawa batu besar itu berputar-putar ke sekeliling arena. Awas kau laki-laki bejat. Suatu saat aku akan membuatmu terkapar meminta ampun padaku. Demikianlah satu
persatu laki-laki muda maupun setengah baya dan masih gagah mencoba untuk mengadu nasib hingga dari hasil ujian pembuka tercatat di sini 22 orang yang berhasil lolos untuk menghadapi Tuan Putri Nimas Kayuwangi besok pagi. Dan di antara mereka yang berhasil terdapat Pangeran Antaga dari Kerajaan Kawali, Pangeran Gangga dari Kerajaan Surawisesa, serta Raden Kuera dari Pakuan Pajajaran. Nah, para hadirin sekalian, hari sudah mulai senja. Ujian pembuka kami tutup hari ini dan kita kembali lagi ke tempat ini besok bersama dengan Yang Mulia Sri Baginda Sana dan Tuan Putri Nimas Kayuwangi. Kasihan sekali kau Tamburu dan Maloka. Kali ini terpaksa harus bermalam di rumah bobrok seperti ini. Biasanya tentu kalian tidur enak di atas kasur empuk penginapan kota raja. Adisariti, mengapa kau selalu saja menggoda? Kami sudah hampir tidak mungkin lagi untuk terus tidur di penginapan. Bekal kami sudah habis. Oh ya? Jika begitu, nanti akan kuberikan bekal uang sekedarnya. Sudahlah, kau tidak usah repot memikirkan kami. Sejak dulu kami sebetulnya juga sudah terbiasa tidur seperti ini. Dan makan mencari dulu di pinggiran hutan. Tapi kali ini kalian berada di tengah kota raja, yang jauh dari hutan-hutan, yang kaya dengan hewan-hewan buruan. Nanti aku akan berikan seadanya, Wulan. Terima kasih. Oh iya, di manakah gurumu Sariti? Dia berjanji hari ini akan mengunjungi Sang Prabu di Istana Galuh dengan kami. Kakek sedang... Iya, setan. Rupanya kita sudah terkepung. Banyak orang berada di sekeliling kita. Kau lihat itu, kilatan pedang yang memantul halus terkena sinar bulan. Itu di sana. Iya, mereka semakin mendekat. Sariti, beritahu kawan-kawanmu. Baik. Hei, Buri, Ruak, Putu, bersiaplah kalian. Kita sudah dikepung oleh puluhan orang. Bersiaplah. Jangan melakukan gerakan apapun tanpa perintahku. Ya, Nona. Hei, sahabat-sahabat yang berada di sekeliling kami. Keluarlah kalian semua. Ada apakah kalian datang dengan sikap permusuhan seperti ini? Ayo, keluarlah kalian semua. Perketat kepungan dan jangan biarkan ada satupun yang berhasil lolos dari tempat ini. Sahabat, siapakah kalian? Kami tidak mengenal kalian. Mengapa kalian datang dengan sikap seperti ini? Ya, kau memang tidak mengenal kami, tapi aku mengenal kalian. Kalian adalah pengemis usil dari kelompok perguruan tongkat merah. Orang tua, bersikaplah baik-baik. Kami tidak mempunyai kesalahan kepadamu. Kenapa kau yang justru bersikap usil seperti ini? Berterus teranglah kalian. Apakah kalian tahu siapa yang telah membunuh seorang bawahanku di batas kota Pamulasan? Kau ini lucu sekali. Kami kau tuduh membunuh bawahanmu. Siapakah bawahanmu? Dan kenapa kami harus membunuhnya jika ia tidak membentur orang-orang kami? Aku tidak percaya jika kalian tidak tersangkut dalam pembunuhan ini. Anak-anak, bersiaplah. Hei orang gila, apa maksudmu yang sebenarnya? Saat ini Baginda sedang sibuk mengadakan keramaian, pesta untuk putrinya. Kau justru mencari keributan dan perselisihan di sini. Aku tidak percaya dengan ocehan kalian, orang-orang tongkat merah. Kalian akan kupaksa untuk mengaku dan bercerita tentang yang kalian ketahui. Ayo,
kepung terus, aku akan menangkap kelinci-kelinci itu. Hei orang tua, jangan salahkan aku jika kau justru yang akan jatuh terpukul olehku. Hei, gadis cilik. Orang-orang boleh menjadi takut dengan nama besar dari perguruan tongkat merah. Tapi bagi kami prajurit-prajurit Galuh, kalian hanyalah sekelompok pengemis melarat dalam arti yang sebenarnya. Ternyata aku menghadapi seorang gadis yang cukup tangguh. Tapi lihatlah sekarang ini bocah. Inilah jurus andalanku kepalan 1000. Ayo, majulah. Jangan hanya petata petiti di situ orang tua. Baiklah, kau jagalah ini bocah sombong. Nah, bagaimana orang tua? Masih juga kau akan memaksa aku untuk mengakui perbuatan yang tidak kulakukan? Anak-anak, ayo, serang dan bunuh mereka semua. Adi Sariti, kukira kita tidak perlu melayani mereka. Kau benar benar Agut. Hoi kawan-kawan, mundur dan tinggalkan tempat ini. Kakang Tamburu, lindungi anggota tongkat merah yang ingin meninggalkan arena. Kepung terus, dan jangan berikan mereka kesempatan untuk lolos. Puluhan prajurit yang dipimpin oleh perwira Galuh terus mengepung ketiga tokoh remaja dan beberapa anggota tongkat merah. Akan tetapi, walaupun mereka berusaha keras untuk menangkap, tetap juga tidak berhasil. Malah beberapa saat kemudian, ketiga remaja itu berhasil mendesak puluhan prajurit yang mengepungnya dengan kemampuannya yang telah mencapai takaran yang tinggi. Jaka, Putu, cepat tinggalkan tempat ini. Kita tinggalkan saja tempat ini. Kawan-kawan Sariti sudah berhasil meninggalkan arena ini. Kejar terus, jangan biarkan mereka lolos. Maafkan kami Wulan, Kakang Awuk. Kami jadi hanya mengajak susah saja. Kau ini masih saja suka berbahasa basi seperti orang baru. Agaknya mereka sudah mulai bergerak mencari orang yang telah melibatkan diri dengan persoalannya. Sialnya, pasti kami kaum pengemis yang menjadi kambing hitamnya. Iya, itu karena kebiasaan kalian mencampuri setiap urusan orang. Tapi kali ini kan bukan sepenuhnya urusan kami. Malah orang yang dicari mereka justru engkau, Tamburu dan Maloka. Ada yang datang. Aku belum mendengarnya. Siapakah dia, Wulan? Entahlah. Yang jelas orang ini memiliki kemampuan yang tinggi. Ada seseorang yang sedang mengintai kita. Siapakah orang itu, Wulan? Apakah orang yang mengepung kita tadi? Kukira bukan, Sariti. Akan tetapi, bukan tidak mungkin orang inilah sekelompok dengan mereka. Ia adalah pimpinan atau tokoh dari kelompok yang tadi menyerang kita. Bayangan seseorang di sebelah sana. Itu lihat. Ayo, kita lihat ke sana. Itu di sana, Kakang Awuk. Apa yang sedang kau cari, Kisanak? Kau ini sudah tua, juga masih suka mengintip anak-anak muda. Apa yang kau inginkan dari mereka?
Kau tidak juga mau membuka suara Kisanak. Tentu kau adalah orang yang banyak dikenal orang. Sampai-sampai sudah menutup wajah dengan cadar, masih juga tidak berani mengeluarkan suara. Hei, mau kemana kau? Hei, tunggu. Jangan lari, tukang intip. Setan. Cahaya bulan yang hanya sepotong dan mataku yang sudah lamur ini membuat orang itu hasil menyelamatkan dirinya. Apakah kakek tidak dapat menduga dari jenis ilmu kepandaiannya? Ya. Orang itu pintar sekali. Ia tidak mempergunakan sedikit pun ciri perguruannya. Ia hanya melompat dan memukul dengan kekuatan tenaganya. Setan alas. Apakah ada di antara kawan-kawanmu yang terluka atau tewas? Tidak, Kek. Di sini ada 2 orang pendekar dari... 2 orang pendekar dari... 2 pendekar sahabat dari si Kumbang Madu. Ya. Kakek sama saja dengan Sariti, masih suka menggoda orang. Ayolah, mari kita bicara di sana. Ya, di sini kukira sudah cukup enak. Putu, buatkan api unggun. Baik, Kek. Bagaimana, Kek? Hari ini saya tidak berhasil menemui kakek. Apakah kakek membatalkan rencana menghadap Prabu Sana? Ya, benar. Siapa namamu, bocah? Iya, Wulan, Kek. Apa kakek lupa? Bukan. Namamu yang sekarang itu. Itu, Kek. Maloka namanya. Dan saya Tambur. Iya. Ya. Maloka. Hari ini aku melihat persiapan yang agak luar biasa dan aneh di bagian-bagian lain dari istana ini. Dan juga aku melihat banyak tokoh-tokoh yang berkeliaran di antara para tamu adalah mata-mata dari pengkhianat Galuh yang sedang berusaha mencari orang-orang yang dicurigainya. Malam ini pun kami mendapat serangan secara langsung dari mereka, Kek. Dan mereka sudah menyatakan hal itu. Mereka telah menuduh secara langsung bahwa kita terlibat dalam masalah itu. Sudah seperti itukah mereka? Benar, Kek. Jika demikian, sebaiknya kau suruh orang-orang kita sementara ini bersembunyi di tempat-tempat yang telah kita tentukan. Kita akan memanggilnya jika kelak kita membutuhkan mereka. Akan saya lakukan, Kek. Ya. Lalu, tahukah kalian siapa orang yang tadi berhasil melarikan diri dari tanganku? Tidak, Kek. Aku mencurigai dia adalah salah satu dari orang kepercayaan Baginda. Maksud kakek? Ya, orang itu adalah salah seorang dari pengawal utama Sri Baginda. Bagaimana kakek dapat menduga demikian? Hanya ada 4 orang yang memiliki kepandaian yang hampir setara dengan aku yang ada di Istana Galuh ini. Dan salah satu dari mereka itu pastilah orang yang bertempur denganku tadi. Sudahlah, beristirahatlah kalian. Kita akan kembali lagi ke tempat sayembara itu besok pagi. Keesokan harinya, di halaman utama Istana Galuh kembali diramaikan oleh para penduduk dan tokoh-tokoh dunia kependekaran tanah Pasundan dan Jawa. Ada yang ingin mengadu nasib, dan sebagian dari mereka adalah ingin menyaksikan peristiwa besar yang jarang sekali diadakan di kota raja. Untung kita sudah berhasil masuk ke dalam sini. Itu,
Kau lihatlah, serombongan prajurit bergegas menuju ke arah luar kota. Aku kira mereka pastilah sekelompok dari pengkhianat yang dipimpin oleh Raden Rangga. Raden Rangga, Kek? Ya. Siapakah sebenarnya orang itu? Di dalam jajaran pembesar-pembesar istana dan juga kelompok keluarga, sepertinya tidak ada nama itu. Tapi aku yakin nama itu pastilah nama panggilan khusus atau nama kecil dari orang itu. Nah, jika saja kita dapat bertemu dengan Sri Bagindasana, tentu semuanya akan menjadi beres dan semuanya akan selesai. Penjagaan di sekitar sini benar-benar luar biasa ketatnya. Lihatlah itu, prajurit-prajurit ditempatkan hampir di setiap sudut jalan dan dalam kerumunan-kerumunan orang. Ya. Itu karena Sri Bagindasana akan hadir kemari sebentar lagi. Apakah prajurit-prajurit itu dapat mengenal kita, Kek? Bukankah tidak sedikit prajurit-prajurit yang datang mengepung kita semalam? Jangan khawatir. Tidak semua prajurit yang mengerti dan dibuat mengerti. Masalah atau peristiwa semalam hanyalah urusan beberapa gelintir orang dan 1 atau 2 pasukan saja. Ayo, kita lebih jaga ke depan sana. Ayo. Baik, Kek. Para hadirin sekalian, Yang Mulia Sri Bagindasana bersama dengan Permaisuri dan Putra Mahkota Agung Sanjaya tiba bersama dengan Sang Putri Nimas Kayuwangi. Sejahteralah Yang Mulia Sri Bagindasana. Sejahteralah Yang Mulia Sri Bagindasana. Sejahteralah Yang Mulia Permaisuri Agung. Sejahteralah Yang Mulia Permaisuri Agung. Sejahteralah Yang Mulia Putra Mahkota Sanjaya. Sejahteralah Yang Mulia Putra Mahkota Sanjaya. Sejahteralah Yang Mulia Putri Nimas Kayuwangi. Sejahteralah Yang Mulia Putri Nimas Kayuwangi. Sebelum sayembara ini kita mulai, Sri Bagindasana hendak menyampaikan sepatah 2 patah kata. Kami persilahkan Yang Mulia. Rakyatku dari seluruh pelosok Tanah Suci dan Agung Pasundan Raya, tanah legenda tempat tinggal para dewata. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang berkenan datang meramaikan pesta ini. Putriku Nimas Kayuwangi adalah seorang anak yang agak keras kepala. Berkali-kali aku mendesaknya untuk menikah, tapi selalu ditolaknya. Dan ternyata ia mempunyai rencana sendiri, yaitu ingin mempunyai suami seorang laki-laki yang perkasa, yang memiliki kepandaian yang tinggi. Dan untuk itu, dia menghendaki seorang laki-laki yang mampu atau dapat mengalahkannya bertanding dalam waktu kurang dari 20 jurus. Dan bagi mereka yang berhasil mengalahkan anakku dan Kayuwangi melemparkan pedangnya dengan sengaja, berarti anakku menerima kemenangan pemuda itu dan bersedia menjadi suaminya. Nah, bagi mereka yang berkenan dan berhasrat, kami persilahkan untuk mencobanya. Selamat bertanding.
Salam sejahtera untuk kalian semua rakyat Galuh dan seluruh rakyat tanah Pasundan. Kepada para peserta sayembara, bersiaplah. Inilah dia, Putri Nimas Kayuwangi. Tuan Putri, kami persilahkan. Silahkan. Saya tunggu peserta pertamanya, Paman Patih. Peserta pertama dipersilahkan untuk naik ke panggung. Maafkan saya, Adi Nimas Kayuwangi. Saya Pangeran Kuera, datang kembali. Kali ini tidak bersama dengan rombongan pelamar sebagaimana tahun yang lalu. Tapi saya datang seorang diri untuk mencoba peruntungan saya. Walaupun sesungguhnya saya sendiri ragu akan kemampuan saya. Silahkan, Pangeran. Tidak usah sungkan. Maafkan saya, Adi Kayuwangi. Kepandaian Putri Nimas Kayuwangi cukup hebat. Kira Pangeran Kuera dari Pakuan Pajajaran tidak akan menjatuhkannya dalam 20 jurus. Jika dia mau, kau lihat, Putri Nimas justru akan dapat menjatuhkan pangeran itu dalam waktu sebelum 20 jurus. Coba, lihat saja. Iya, Kek. Pertandingan ini tidak akan selesai hingga jurus ke-20. Ya, tentu saja kau sudah mulai melihat sikap bertempur dari Nimas Kayuwangi. Pukulan-pukulan yang seharusnya dapat menjatuhkan Pangeran Kuera ditarik kembali. Rupanya putri yang halus budi pekertinya itu tidak mau membuat malu pangeran dari Pajajaran itu. Waktu sudah selesai. Pertandingan telah mencapai 20 jurus. Peserta kami nyatakan gugur. Kami persilahkan peserta kedua. Lodra Baloka di Maloka. Iya, untuk apa raksasa kotor itu naik ke panggung jodoh? Manusia bodoh tidak tahu diri. Kerbau itu akan jatuh hanya dalam waktu 10 jurus saja. Gerakannya agak lamban dan seronok. Dan pastilah sang putri tidak akan segan-segan menjatuhkannya. Oke, ya, lihat itu. Di sudut sana ada beberapa orang prajurit yang sedang memperhatikan kita. Rupanya pakaian pengemis yang kita kenakan dengan mudah dicari oleh mereka. Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini dan cari tempat yang lain lagi. Ayo. Baik, Kau diam sajalah di sini. Biar aku yang mencari tempat lain. Aku tidak ingin, karena aku samaranmu akan terbongkar. Dan lagi kau akan mendapat susah jika kelak akan menghadap Sri Baginda sana. Ayo. Selamat tinggal, Gek. Ya, sudahlah. Kau tidak usah menunjukkan sikap akrab dan bersahabat. Tetap sajalah memandang ke depan. Ayo, Sariti. Lihat itu Adi Maloka. Tidak salah dugaan kakek Pungkur. Lodra Baloka jatuh hanya dalam waktu tidak sampai dari 20 jurus. Iya, Kakang. Agaknya malah kurang dari 10 jurus. Kakang, kita tidak memperhatikan dengan baik pertandingan itu.
Tuan Putri, apakah Tuan membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak? Tidak apa, Paman Paki. Nanti sajalah. Aku belum lelah. Silahkan, lanjutkan saja, Paman. Baiklah, jika Tuan Putri menghendakinya. Peserta ketiga dipersilahkan untuk memasuki arena. Adi Maloka, kukira kita dapat keluar beberapa saat. Kita melihat suasana di sekitar istana ini. Aku khawatir kakek Pungkur bertemu dengan orang sakti yang semalam mengintai kita. Apalagi jika orang itu membawa beberapa teman. Baiklah Kakang Awu. Kakang Tamburu, sebenarnya aku ingin sekali melihat di Kahanggara si setan cabul itu. Aku khawatir setan itu yang berhasil memenangkan sayembara ini. Kau lihatlah itu. Kursi dari Dika Hanggara ada pada urutan ke-21. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk berkeliling. Dan lagi Tuan Putri pun pasti membutuhkan waktu untuk beristirahat. Baiklah Kakang. Seorang penduduk yang berkeliaran. Semua agaknya berbondong-bondong menyaksikan sayembara besar itu. Aku khawatir justru dalam suasana yang seperti ini kita akan dapat dicurigai. Ya, memang cukup aneh. Sementara semua orang sibuk melihat sayembara, kita malah berkeliling. Itu, kau lihatlah, banyak prajurit yang ronda. Kita ke pinggir sana dulu. Lihat itu Kakang, agaknya mereka gelisah sekali dan sedang mencari seseorang. Coba kalian periksa di sekitar tempat ini. Beritahukan para penjaga istana agar memperketat penjagaan. Baik Tuan. Mereka akan mencoba mencari buruannya di sekitar sini. Sebaiknya kita keluar saja dari sebelah sana agar tidak dicurigai. Ayo. Hei, siapa di sana itu? Berhenti! Siapa kalian? Mengapa kalian berada di sekitar sini? Kami adalah dua orang pelajar yang semula hendak mencari pekerjaan di Istana Galuh. Akan tetapi ternyata di sini sedang diadakan keramaian sayembara. Lalu mengapa kalian tidak menyaksikan sayembara itu? Sebenarnya ada keinginan kami untuk itu, tapi kami datang terlambat kemari. Jadi, ya, kami hanya menunggu keramaian ini selesai. Lalu kami menghadap pada Sang Prabu Sana. Untuk bekerja saja, kau tidak perlu menghadap pada Sang Prabu. Cukup bertemu dengan Kipati Gumawang. Jadi kami cukup menghadap pada Kipati saja? Iya, sudah tentu. Sudahlah. Apakah kalian tidak melihat dua orang berlari ke arah sini? Dua orang? Siapakah mereka, Tuan? Seorang pengemis tua dan seorang pengemis wanita muda. Dua orang itu baru saja beberapa saat melalui jalan sini. Kami tidak melihat seorang pun yang lalu lalang di jalan ini. Dan lagi kami baru saja tiba di jalan ini. Sudahlah jika demikian. Ayo, terus berkisar ke arah selatan istana. Ki Probodinabar memerintahkan kalian untuk segera menangkap pengemis itu. Tangkap hidup atau mati. Itu perintahnya. Ayo, terus berkisar ke selatan, mencarinya. Ki Pungkur kini menjadi buruan Galuh. Aneh. Bukankah hubungan Tongkat Merah dan Galuh sudah cukup baik? Iya, menurut Eyang Guru, Tongkat Merah sudah mendapatkan izin untuk mengadakan operasi di sekitar kerajaan Galuh dan bahkan kerajaan-kerajaan di daerah Jawa. Tentulah ada yang menghasut prajurit-prajurit itu. Ya, itu sudah pasti Adi Wulan. Kakang, apakah orang yang disebut Ulu Balang tadi dengan nama Ki Probodinabar adalah kelompok pengkhianat di Galuh? Jika tidak, mengapa dia ketakutan pada Ki Pungkur dan mengeluarkan perintah untuk menangkap Ki Pungkur dengan pasukan sebanyak itu? Dugaanmu tidak salah, Adi Wulan. Aku pun juga merasa demikian. Ki Probodinabar, orang itu yang memerintahkan, menurut Ki Pungkur,
bahwa dia adalah salah satu dari 4 pengawal utama Sri Bagindasana. Jika demikian, kedudukan Sri Bagindasana cukup berbahaya, Kakang. Mudah-mudahan saja Panglima Pakeh dan sepasang pendekar dari Nusa Barung tidak terlibat dengan kelompok pengkhianat licik itu. Kakang, kemana kita dapat mencari Ki Pungkur? Kukira kakek Pungkur tidak perlu kita cari. Jika ia memerlukan kita, nanti dia akan mencari kita. Dan lagi pula, ya, kukira kita tidak perlu mencemaskan keadaannya. Rombongan yang mengejarnya bukanlah tokoh yang semalam bertarung dengannya. Ayolah, kita kembali ke halaman utama, Adi Wulan. Baiklah, Kakang. Mari. Sementara itu, Putri Nimas Kayuwangi baru saja selesai dari istirahatnya setelah bertanding melawan 14 peserta sayembara. Para hadirin sekalian, kini marilah kita kembali melanjutkan sayembara dari Putri Nimas Kayuwangi. Dari 14 peserta yang telah mengikuti pertandingan, 2 orang berhasil memenangkan pertandingan. Akan tetapi, sesuai dengan peraturan, sang putri tidak berkenan dengan pemenang tersebut. Maka keduanya oleh Sang Prabu Sana diangkat menjadi perwira-perwira utama, dan mereka akan menerima berbagai hadiah untuk itu. Sekarang, marilah kita lanjutkan pertandingan ini. Apakah Tuan Putri sudah siap? Aku Nimas Kayuwangi. Kedua lutut gadis perkasa ini bergetar hebat. Gadis perkasa yang kini dalam penyamaran sebagai laki-laki bernama Maloka tak dapat berkata sepatah kata pun. Mulutnya terasa keluh, keringat dingin mengalir dari seluruh tubuhnya. Ia menyaksikan segalanya telah terjadi di hadapannya. Tanpa dapat dicegahnya lagi, Baginda telah mengucapkan pernyataan, dan itu tidak mungkin dapat ditariknya lagi. Celaka sekali. Dewata, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana mungkin sabda Mahaprabu Galuh dapat ditarik lagi? Tolonglah hambamu ini. Bagaimana cara hamba menjelaskan pada Mahaprabu Galuh? Dan lagi, entah bagaimana perasaannya. Dia tentu akan merasa malu atas terjadinya peristiwa ini. Kehormatannya tentu akan tercemar. Marilah anak muda. Maloka, anakku, mari masuklah. Saya datang kemari bersama dengan seorang kawan tuanku. Dapatkah saya memanggilnya? Biarlah, nanti yang memanggilnya Pakeh Panglimaku. Hei, Pakeh, coba kau cari saudara dari Maloka anakku ini. Siapakah nama kawanmu itu? Tamburu. Nama kawanku itu Tamburu. Dewata, apalah yang kini harus kulakukan? Mungkinkah ada yang mampu menahan murkanya Mahaprabu Sana? Sedangkan aku belum lagi menyampaikan tugas dari Eyang Guru yang menceritakan tentang hilangnya Raden Karmapala. Dewata. Tuanku Maloka. Tuanku Maloka. Entah peristiwa apa lagi yang kualami sebentar lagi. Tuanku Maloka. Iya, sebentar. Seorang kawan tuan ingin berjumpa. Tamburu namanya. Di mana dia sekarang?
Saya harap Tuan berbicara di dalam kamar saja. Baginda sebenarnya menghendaki Tuan Maloka beristirahat. Bawa dia kemari, cepat. Baiklah, Tuan. Sebentar. Kakang Tamburu, mari masuk. Kakang, apa yang harus kulakukan, Kakang? Kenapa jadi seperti ini? Kakang, tolong katakan, apa yang harus kulakukan sekarang? Tenanglah, Hadiwulan. Tenanglah. Jangan menangis seperti ini. Aku tidak tahu lagi, Kakang. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tenanglah, Hadiwulan. Memang persoalan yang kau hadapi ini sangatlah rumit. Tapi percayalah, kukira pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Menghadapi murka dari Sri Baginda sana, aku masih akan sanggup menjalaninya, Kakang. Akan tetapi membayangkan kehancuran Putri Nimas Kayuwangi, betapa malunya ia dan betapa akan hancur kehormatannya. Sungguh malang putri itu, dan sungguh benar-benar manusia biadab aku ini, Kakang. Aku akan menghancurkan hati seorang putri yang agung itu. Sudahlah, Hadiwulan. Jika kau hanya menangis seperti ini, bagaimana kita akan dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini? Tenanglah, Hadiwulan. Baiklah, Kakang. Kau pikirkanlah jalan keluarnya. Aku kira biarlah sementara ini kau pelajari dulu hati dari Putri Nimas Kayuwangi. Setelah itu, baru kita akan mengambil keputusan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kakak, kau harus tetap di sini bersamaku. Kau harus tetap berada di sisiku. Bantulah aku menghadapi suasana yang rumit seperti ini, Kakak. Iya, Wulan. Kau adalah saudaraku. Aku pasti akan selalu membantumu. Tenanglah. Duduklah di sana. Tenangkan hatimu. Beristirahatlah. Tidurlah jika kau memang dapat. Baiklah, Kakak. Aku akan beristirahat. Tuan Maloka. Iya, sebentar. Ada apa, prajurit? Baginda memanggil Tuan Maloka untuk menghadap segera di balai keluarga. Aku? Iya. Katakan pada rajamu, Maloka akan segera ke sana. Tapi hamba diharuskan menjemput dan membawa serta Tuan Maloka sekarang. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Kau tunggulah sebentar. Baik, Tuan. Apa lagi yang akan dibicarakan? Hari perkawinankah? Atau Sudahlah. Marilah kita menghadap raja sekarang. Biarlah aku akan mengawanimu ke sana. Ayo, berkemaslah. Rapikan kembali alismu. Jangan membuat suasana jadi kapira, menjadi runyam sebelum kita berusaha memperbaikinya. Ayolah, berkemaslah. Alismu itu mulai pudar. Baik. Tuan, hamba datang mengantarkan Tuanku Maloka bersama dengan sahabatnya Tamburu menghadap dan memenuhi panggilan Tuanku.
menyingkirlah kau pengawal. Baiklah, tuanku. Inikah sahabatmu itu, Maloka? Siapa namanya? Tamburu. Namanya Tamburu, tuanku. Maloka, aku harap kau mau memanggilku Ayahanda. Karena kini kau adalah anakku juga. Dan ibunda pada permaisuriku. Baiklah. Baiklah, Ayahanda. Ibunda. Bagus, bagus. Tahukah kau, sudah sejak beberapa bulan yang lalu, aku selalu bertengkar dengan Nimas anakku. Aku dan permaisuriku ini, ibundanya menghendaki agar ia cepat menikah. Akan tetapi anak itu selalu saja menolaknya. Sampai akhirnya ia mengatakan rencananya itu untuk mengadakan sayembara. Aku menghendaki agar kalian cepat-cepat menikah. Kau lihat sendiri, usiaku sudah cukup tua. Anakku Sanjaya sudah tidak lagi menjadi jantung hatiku. Ia lebih banyak berada di perpustakaan istana sehari-harinya. Kesukaannya membaca membuat ia melupakan kami orang tuanya. Ibundamu ini memang seorang wanita yang terlalu mudah terbawa emosi. Sanjaya putraku itu memang mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Membaca berbagai buku dan kitab-kitab kuno. Aku yakin anak seperti dia kelak akan tumbuh menjadi seorang yang besar. Seorang manusia yang luar biasa, yang jauh melebihi ayahandanya. Sudahlah, jangan lagi memuji anakmu Sanjaya. Anakku Maloka, siapakah sebenarnya engkau? Di manakah tinggalmu? Cobalah kau ceritakan sedikit tentang keluargamu. Ibunda, menyesal sekali Ananda adalah seorang pemuda desa yang miskin dan papa. Orang tua Ananda kini entah berada di mana. Ananda kini hidup bersama seorang pertapa tua di sebuah desa terpencil di dekat sumur obat. Sungguh malang nasibmu, anakku Maloka. Bagaimanakah bisa terjadi hal seperti itu pada keluargamu? Menurut pertapa yang merawat Ananda, peristiwa itu terjadi ketika tanah Pasundan sedang dilanda kemelut besar. Kemelut besar? Oh, iya. Kira-kira 18 tahun yang lalu. Iya, betul. Kemelut keluarga. Saat mana Rangga melakukan tindak pengkhianatan. Ya. Rangga? Siapakah dia, Ayahanda? Rangga. Dia adalah pamanmu. Kau dapat memanggilnya paman karena dia masih merupakan keluarga Istana Galuh. Dia adalah salah seorang saudara sepupuku. Ya, walaupun sepupu dari saudara angkat ayahku. Lalu di manakah sekarang paman Rangga itu? Dia kini telah mendapat pengampunan dan membantuku mengurus rumah tangga istana. Dan dia dikenal di istana ini dengan panggilan Raden Kuda Amuksa. Raden Kuda Amuksa? Sudahlah. Kenapa kita jadi melantur seperti itu? Iya Kanda. Bukankah Nimas Kayuwangi mengatakan ingin bertemu dengan calon suaminya? Iya, benar anakku. Pergilah kau ke ujung lorong ini dan kau akan menjumpai sebuah taman. Nah, di situ kau akan menemui Nimas Kayuwangi, anakku. Jumpailah dia. Baiklah tuanku. Ayahanda, mari Kakang Tamburu. Masakan untuk bertemu dengan seorang calon istri masih memerlukan pengawalan seorang sahabat? Iya, Ayahanda. Kau Tamburu, kau bisa menunggunya di taman depan sana.
Atau jika kau ingin beristirahat, kau dapat kembali ke kamarmu. Baiklah, tuanku. Di manakah Tuan Putri Kayuwangi? Itu dia. Kau sudah datang? Kanda Maloka? Iya. Ini aku, Dinda Kayuwangi. Duduklah, Kanda. Duduklah di kursi itu. Terima kasih, Dinda. Dinda dengar Kanda datang kemari bersama dengan seorang teman. Di manakah dia kini, Kanda? Ada. Di sana, Dinda. Tamburu teman Kanda itu. Dia adalah seorang pemuda yang tampan. Apakah Dinda ingin berjumpa dengannya? Iya, nanti saja, Kanda. Kita akan bermain dan berlatih bersama. Kanda suka berburu? Pekerjaan Kanda sehari-harinya bersama dengan teman Kanda Tamburu yang tampan itu adalah sehari-harinya keluar masuk hutan. Iya. Hampir setiap hari Kanda makan dari hewan-hewan yang ada dalam hutan. Alangkah senangnya, Kanda. Setiap hari bisa berburu, bisa bebas bermain kemana-mana. Apakah Dinda tidak diperbolehkan untuk berburu dan bermain di luar istana? Tidak, Kanda. Ayahanda membatasi waktu Dinda untuk keluar dari istana ini. Ayahanda menjanjikan nanti jika apa, Dinda? Jika Dinda sudah menikah, baru boleh pergi setiap saat Dinda mau. Dinda Kayuwangi. Iya. Tahukah Dinda? Ada apa, Kanda? Aku tidak boleh menyampaikannya sekarang. Agaknya waktunya belum tepat. Putri Agung ini pasti akan hancur hatinya. Ada apa, Kanda? Kenapa Kanda melamun seperti itu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kanda hanya teringat pada teman Kanda Tamburu yang sedang seorang diri. Mungkin di kamar. Kanda selalu saja teringat pada kawan Kanda. Sudah lama sekali Kanda berteman dengannya. Lama sekali. Sejak pertama kali Kanda belajar ilmu kepandaian dari guru kami. Oh, jadi teman Kanda itu adalah saudara seperguruan Kanda? Iya, benar, Dinda. Benar. Ilmu kepandaian Kanda hebat sekali. Dinda akan sangat senang sekali jika Kanda mau mengajarkannya pada Dinda. Dengan senang hati, Kanda akan mengajarkan semua ilmu yang Kanda miliki. Semuanya, Dinda. Untuk Dinda, pasti Kanda akan memberikan segalanya. Kanda Maloka baik sekali. Maksud Kanda, demi Dinda. Sudahlah, Dinda. Kanda tak tahu lagi apa dan bagaimana Kanda harus menjelaskan semua ini. Tidak usah Kanda jelaskan. Dinda sudah tahu apa isi hati Kanda. Dinda. Sudahlah, Kanda. Kanda kelihatan lelah sekali. Kembalilah istirahat jika Kanda ingin. Benar, Dinda. Kanda lelah sekali. Maafkan Kanda. Kanda kembali ke kamar Kanda. Adi Wulan. Semuanya kelihatan tidak mungkin dapat terselesaikan. Tenanglah, Adi Wulan. Semuanya pasti akan terselesaikan. Percayalah. Dewata tentu akan menolongmu, Adi Wulan. Tidak mungkin Dewata akan menolongku, Kakang. Tidak mungkin. Aku adalah manusia busuk. Aku adalah seorang saudara yang berjiwa sempit dan menusuk teman sendiri. Kakang Saka, aku berdosa padamu. Adik Intan,
Aku sudah menyusahkan kalian. Aku seorang gadis culas. Demi kepentingan sendiri, tidak ragu-ragu untuk membokong orang. Membokong Intan Pandini. Oh, Kakang Saka. Intan Pandini, maafkan aku. Biarlah Kakang. Biarlah Kakang. Aku akan menceritakan semua ini pada Sang Prabu dan Nimas Kayuwangi. Aku akan menerima semua akibatnya. Apapun akibatnya, aku rela mati untuk menebus dosa-dosaku pada Intan Pandini dan Kakang Saka. Wulan, tunggu. Tunggu dulu. Mau kemana kau? Lepaskan aku, Kakang. Lepaskan aku. Lepaskan, Kakang. Biarkan aku menerima akibatnya. Apapun itu. Wulan. Sadarlah, Wulan. Sadarlah. Perbuatan nekat yang akan kau lakukan itu tidak akan dapat menghapus dosa-dosamu. Malah justru dengan perbuatan bodohmu itu, kau akan menambah dosa-dosamu dengan merusak dan menghancurkan hati seorang putri agung. Kau juga akan membuat murka Sang Prabu Sana, dan bukan tidak mungkin Eyang Guru akan menerima akibatnya. Nah, itu semua yang kelak akan terjadi jika kau melakukan tindakan bodohmu itu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakak? Apa yang harus aku lakukan? Banyak yang harus kau lakukan, Adiwulan. Yang pertama adalah bersabar, mempergunakan kepala dingin untuk menghadapi masalah ini. Dan yang kedua, kau harus dapat menghibur dan mengakrabkan diri dulu dengannya. Akan tetapi, peliharalah jarak. Jangan terlalu banyak menyinggung masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dan kemudian... Kakak. Ada apa, Wulan? Maukah Kakang menolong aku? Maukah Kakang melepaskan aku dari himpitan persoalan ini? Aneh sekali kau, Wulan. Masakan hal itu masih juga kau tanyakan? Kau anggap apakah aku ini, Wulan? Benar-benar Kakang akan menolongku? Bersedia menolongku? Tentu saja, Wulan. Dengan sepenuh hati. Adiwulan, kau ini kenapa? Apakah kau baru kenal lagi denganku? Aku percaya dengan janji Kakang. Seorang laki-laki sejati. Dan lagi janji seorang laki terhadap seorang saudaranya. Wulan, ada apakah? Kakang, semua ini tergantung dari Kakang. Kemauan Kakang menolongku dan juga usaha Kakang menolongku. Adiwulan, cukuplah sudah. Jangan membuat aku semakin bingung. Iya, memang orang yang paling tepat menolongku sekarang adalah Kakang. Kakang belum menikah. Wulan, apa maksudmu? Kakang, bantulah aku. Buatlah agar supaya Nimas Kayuwangi menyukai dirimu. Kau gila, Wulan. Adiwulan, itu tidak mungkin aku lakukan, Adiwulan. Kakang, kukira sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan nama Sang Prabu, nama dari Nimas Kayuwangi. Dan lagi, ini pun juga baru merupakan usaha Kakang. Mudah-mudahan aku dapat menjelaskan semua ini padanya. Setelah gadis itu mulai menyukaimu dan mulai mengenalmu lebih dekat. Tapi tidak mungkin, Adiwulan. Tidak mungkin. Kakang harus melakukan hal ini, atau semuanya akan menjadi malapetaka yang menimpaku dan juga keluarga Istana Galuh, juga Eyang Guru. Tapi Adiwulan, masakan aku harus... Tidak, Wulan. Aku tidak yakin dia dapat beralih pandangan kepadaku. Dan lagi, aku pun tidak mempunyai
kemampuan untuk membuatnya terpikat padaku. Kau mampu untuk melakukannya, Kakang. Pasti bisa. Kau harus dapat, Kakang. Apalah aku ini sebenarnya, Wulan? Seorang pemuda yang kasar, pemuda yang tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat dibanggakan untuk memikat hati seorang gadis cantik. Apalagi dia adalah seorang wanita agung, putri dari Maharaja Galuh. Kau benar-benar keterlaluan menunjukkan jalan yang seperti ini, Wulan. Kau seorang pemuda gagah, Kakang. Kau cukup tampan. Kau memiliki kepandaian tinggi. Seandainya saja saat itu kau yang mengusir Tika Hanggara. Seandainya saja kau yang menolong Putri Nimas Kayuwangi, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Kau masih seorang bujangan dan seorang laki-laki sejati, Kakak. Iya. Aku mengerti, Wulan. Aku ingin menolongmu. Iya. Aku ingin. Kakak. Gilang. Aku mencintaimu. Memang kita belum lagi saling mengatakan cinta. Tapi hatiku ini benar-benar tidak dapat berbuat, bertindak, dan berpikir lain selain berbuat segalanya untukmu. Bertindak segalanya untukmu, dan berpikir segalanya untukmu. Kakang, kenapakah kau, Kakang? Tidak, Wulan. Bagaimana, Kakang? Apakah kau bersedia untuk menyelamatkan situasi ini? Menyelamatkan diriku, Nimas Kayuwangi, dan juga Prabu Zana. Aku akan mencobanya. Wulan. Terima kasih, Kakang. Wulan, tugas kita di sini amatlah berat. Surat ini harus kita cari saatnya untuk dapat kita serahkan. Dan juga pesan rahasia itu juga harus kita bicarakan. Ternyata Raden Rangga adalah salah seorang dari keluarga Istana Galuh. Raden Rangga juga pernah mempunyai nama hitam di istana ini. Iya. Sejalan dengan menyelesaikan masalahku ini, kita akan menyelidiki tentang orang yang bernama Raden Rangga itu, Kakak. Iya, harus. Itu adalah persoalan yang sangat dan teramat penting. Urusan itu adalah di atas segala-galanya. Tidak, Kakang. Urusanku juga tidak kalah pentingnya. Jika kita tidak dapat menyelesaikan urusan Nimas Kayuwangi, bagaimana mungkin kita akan dapat menyelesaikan masalah pengkhianatan itu dengan baik? Bagaimana mungkin Sri Baginda Sana akan mau menerima cerita kita? Ayolah, berkemaslah, Kakang. Bukankah Putri Nimas hendak mengajak kita berburu di pinggiran kota raja ini? Baiklah. Kanda Maloka? Putri Kayuwangi sudah datang menjemput. Ayolah, Kakang. Kakang Ngawu, bersiaplah segera. Kanda? Iya, sebentar, Dinda. Saya baru saja siap, Dinda. Jika demikian, ayo kita segera berangkat. Oh ya, Dinda Kayuwangi, inilah dia Kakang Tamburu, kakang seperguruan saya itu. Senang sekali dapat berkenalan dengan Tuan Putri. Kakang, karena kita semua adalah orang dekat, kukira alangkah lebih baiknya jika Kakang tidak usah memanggil Tuan Putri pada Dinda Kayuwangi. Bukankah begitu, Dinda? Iya, kukira juga begitu, Kanda. Kau dapat memanggilnya dengan panggilan Adik Kayuwangi ataupun Adik Nimas, dan kau pun bisa memanggilnya dengan panggilan Kakang pada Kakang Awuk Dinda Kayuwangi. Kukira itu lebih baik, Kanda. Ayo, kita segera berangkat, Kanda. Baiklah, Dinda. Ayo, Kakang Tamburu.
dimanfaatkan akan kehadiran dari Maloka calon suaminya. Setelah merengek memohon restu dari ayahandanya Sri Baginasana, ia diizinkan pergi bersama-sama dengan Maloka dan Tamburu, yang tidak lain adalah Anting Wulan dan Dampu Awuh. Akan tetapi, kepergian mereka tetap diiringi oleh sepasukan prajurit pengawal khusus Sri Baginasana. Kita terus saja lewati Pamulasan, Dinda. Di sana kita akan menemukan hutan yang sebenarnya. Tidak seperti hutan di sebelah kiri kita sekarang. Benar, Adik Kayuwangi. Di sana kita akan dapat menemukan berbagai hewan buruan yang menarik, seperti rusa jantan yang mempunyai kecepatan lari yang tinggi, babi hutan, bahkan harimau akan banyak kita dapati di sana. Iya, baiklah. Aku ingin melihat hutan yang sebenarnya, seperti yang kalian ceritakan itu. Hiya, hiya! Kita telah sampai di hutan perburuan. Aku hendak berburu di hutan di sebelah timur Pamulasan. Akan tetapi Tuan Putri, tempat itu amat berbahaya. Banyak binatang buas berkeliaran di sana. Justru itulah yang akan aku cari, Paman. Jika Paman takut, Paman tunggulah di sini. Nanti menjelang senja, aku akan kembali. Tapi Ayahanda Tuan Putri selalu berburu di hutan sekitar sini. Biarlah, Paman. Jika nanti Ayahanda tahu, aku yang akan bertanggung jawab. Nah, Paman tunggulah di sini saja. Tidak mungkin Tuan Putri. Biarlah Paman mengiringi terus. Bagus jika demikian. Ayo, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, Kanda. Hiya! 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 Nah, kita sudah sampai, Dinda. Luar biasa sekali hutan ini, Kanda. Rasanya aku sedang berada di alam lain. Hutan ini benar-benar memberikan suatu tantangan yang khusus untukku. Hiya! Hati-hati di Kayuwangi! Hiya! 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 Seekor rusa di semak sana. Lihat, aku akan mengenainya dengan panahku ini. Hup. Tidak kena, Kanda. Tolonglah, Kanda. Aku ingin sekali membawa rusa besar itu. Kakang, Kakang tahu, tangkaplah rusa itu hidup-hidup. Ini adalah kesempatan. Pergunakanlah Tidang Mamprung. Baiklah, Wulan. Itu, Kanda, Kakang Tamburu kah? Benar, Dinda. Kakang Tamburu akan mempersembahkan rusa itu pada Dinda. Apa mungkin Kakang Tamburu dapat menangkapnya hidup-hidup rusa itu, Kakang Maloka? Kau lihat sajalah. Nah, itu, lihatlah. Benar, Kakang Tamburu dapat menangkap hidup-hidup rusa itu. Ini rusanya, Adik Kayuwangi. Terima kasih, Kakang Tamburu. Ternyata kalian berdua adalah pemuda-pemuda yang sakti. Kau terlalu melebih-lebihkan, Adik Kayuwangi. Kepandaian kami berdua hanyalah biasa-biasa saja. Apalagi, Kanda, seandainya tidak mendapat banyak petunjuk dari Kakang Tamburu, tentulah Kanda tidak dapat mengusik di Kahanggara si kumbang madu dari arena sayembara. Iya, kalian memang adalah seorang pemuda yang perkasa dan apa, Dinda? Sudahlah, mari kita lanjutkan perburuan kita ke dalam sana. Paman Supena, tolong rusaku itu. Baik Tuan Putri. Kalian berdua, kalian tunggulah di sini. Jaga rusa itu baik-baik, dan yang lain ikut ke dalam. Ayo, Kanda Maloka, Kakang Tamburu. Hiya, 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 hiya.
Hutan ini banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Awas, Dinda! Hampir saja Dinda termakan itu. Untung saja Kanda berhasil menangkap Dinda. Itulah Dinda. Tempat ini amat berbahaya. Makanya berkali-kali Kanda mengatakan agar berhati-hati. Tapi apakah sebenarnya yang terjadi ini, Kanda? Mengapa kuda-kuda kita kelihatan demikian gelisahnya? Aku takut sekali, Kanda. Ini adalah pertanda hadirnya Raja Hutan, Dinda. Maksud Kanda? Harimau? Iya. Tenang sajalah, Dinda. Di sini ada Kanda dan Kakang Tamburu. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Paman-paman prajurit, lindungi Tuan Putri. Biar aku yang akan menghadapi harimau itu. Baik, Tuan Tamburu. Hai, cepat kalian lindungi Tuan Putri. Kanda, aku takut sekali, Kanda. Tenang sajalah, Dinda. Lihatlah Kanda yang akan menghadapinya. Jangan, Kanda. Kakang Tamburu, mundurlah. Biar aku yang menghadapi harimau itu. Harimau itu besar sekali, Kanda. Hati-hatilah. Ketika harimau besar itu muncul dari semak-semak yang rimbun, kuda-kuda kembali menjadi gelisah. Demikian pula dengan Putri Nimas Kayuwangi. Nah, para pendengar sekalian, apakah Anting Wulan akan dapat menghadapi harimau besar itu? Dan kemudian, bagaimanakah dengan kemelut cinta yang tersembunyi di antara Putri Nimas Kayuwangi dengan Anting Wulan? Dan juga, apakah kedua remaja tersebut akan berhasil membongkar pengkhianatan dari Raden Rangga yang dikenal dengan nama Raden Kuda Amoksa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.